totalnya antara 12 sampai 20. Jadi kalau ada kata-kata antara itu berarti, karena ini total nih yang ada di antara, total itu kan udah gabungan antara X sama Y kan berarti. Berarti kalimat yang pertama ini secara matematisnya X plus Y, karena total, itu ada di antara, kalau antara itu tandanya kurang dari yang kayak gini. Jadi tengah-tengah, lebih dari yang sebelah sini dan kurang dari yang sebelah sini. Di sini di antara 12 sampai 20, berarti sebelah kirinya 12, kanannya 20. Inilah hasil translate dari keterangan yang pertama. Jadi jumlah total siswa Jepang dan Koreanya antara 12 sampai 20. Kalau antara nggak ikut kan 12 sama 20-nya, jadi nggak perlu pakai sama dengan di sini ya. Cuma cukup kurang dari aja. Itu kalimat pertama. Sekarang kalimat kedua. Kalimat kedua, katanya ada sedikit dari viewer, berarti lebih sedikit ya. Viewer lebih sedikit. Ada lebih sedikit, lebih kecil dari gimana kalimat ya? Lebih sedikit dari 10 siswa dari Jepang. Jadi siswa Jepang itu kurang dari 10. Kebayang? Jadi siswa Jepangnya nggak boleh lebih dari 10. Jadi secara matematisnya, siswa Jepang tadi kan X. Berarti X-nya kurang dari 10. Kata kuncinya viewer itu akan menjadi tanda kurang dari. Oke? Terakhir, kalimat yang terakhir, katanya siswa dari Korea nggak bisa lebih dari 11. Nggak bisa lebih, cannot be more. Nggak bisa lebih, berarti tandanya apa? Coba tebak. Ini apa tebak? Kurang. Kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan, benar. Kurang dari sama dengan ya, karena kan tidak boleh lebih dari 11. Berarti 11 boleh kan? Ya, karena 11 ya boleh, maka ada sama dengannya di sini. Jadi inilah hasil translate ibaratnya dari konteks soal ke kalimat matematika. Nomor 2. Nah, masih konteksnya soal Cambridge. Jadi, seorang peternak, a breeder, dia punya kuda stallion tuh, kuda jantan nggak masalah ya. Kuda jantan dan kuda betina. Jadi dia punya 2 jenis, jantan dan betina. Terus katanya dia punya kurang dari 4 stallion. Dan lebih dari 2, more than 2, berarti lebih dari 2 mares, berarti lebih dari 2 yang betina. Terus katanya dia punya cukup ruangan untuk maksimal 8 hewan. Jadi antara si betina dan jantan itu totalnya maksimumnya cuma cukup 8 gitu. Perintah yang A, buatlah konstruk 3 inequalities. Berarti buatlah 3 pertidaksamaan dari informasi yang sudah diberikan. Ini mirip sama yang tadi ya, sama yang poin nomor 1. Berarti gimana nih pertidaksamaannya? Pertama, dia punya kurang dari 4 stallion. Berarti gimana kalimat matematikanya? Stallion itu X, berarti stallionnya kurang X dari 4. Sip. X kurang dari 4. Oke. Sekarang kalimat yang kedua. Lebih dari 2 mares. Berarti mares tadi Y. Y-nya lebih dari 4. 2, sorry. Bener soal 2. 2 ya ini. Nah, terakhir katanya totalnya cuma untuk 8. Berarti gimana tuh? Totalnya cuma cukup untuk 8. Berarti stallion ditambah dengan mares, jantan ditambah dengan betina. Maksimumnya 8. Kurang dari, benar. Kurang dari sama dengan apa kurang dari aja? Sama dengan. Kurang dari sama dengan 8. Nah, inilah kalimat matematikanya. Nah, sekarang ada lagi nih lanjutannya, bagian B-nya. Setelah membuat kalimat matematika, di on one pair of X, maksudnya itu dalam satu grafik yang sama, buatlah 3 pertidaksamaan
dan buat daerah bersih, unshaded itu berarti yang tidak diarsir, daerah bersih sebagai himpunan penyelesaian. Intinya gitu sih, sebagai DP. Ya, buatlah grafiknya, intinya gitu sih, yang kayak biasa kita udah pelajari kemarin tuh, kita buat grafiknya. Ya, dari persamaan ini nih, pertidaksamaan, cari pertidaksamaan yang 3 ini akan kita buat grafiknya ya. Ini supaya gampang. Kita pindah ke slide selanjutnya dulu. Jadi dari sini mau kita buat sebagai grafiknya. Kalau untuk buat jadi grafik, kan kita jadiin sama dengan dulu ya semuanya ya. Jadi kita tuliskannya X sama dengan 4, kemudian Y sama dengan 2. Setelah itu X plus Y sama dengan 8. Untuk membuat garisnya kita ubah dulu tandanya. Setelah itu kita buat grafiknya. Grafiknya kita buat sini kira-kira. Oke, garis yang pertama. X sama dengan 4. Kita pakai skala 1 aja ya. X sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Oke, di sini. Nah, X sama dengan 4 berarti karena titiknya di sini, tarik ke atas ya. Waktu itu udah ralat yang ngejelasin ketuker. Jadi kayak gini yang benernya ya. X sama dengan 4, hitung 4 sampai sini, terus bikin garisnya ke atas, vertikal. Jadi acuannya titik 4-nya. Kemudian Y sama dengan 2, berarti ke atas 2. 1, 2. Di sini kan titiknya. Kalau di situ titiknya berarti tariknya ke samping. Nah, kemudian X plus Y sama dengan 8. Kita tentukan titik potongnya dulu ya. X plus Y sama dengan 8. Kita pecah menjadi 2. Pertama, kalau X-nya 0, nanti Y-nya berapa? Kemudian yang kedua, kalau Y-nya 0, nanti X-nya berapa? Oke. Sekarang kalau X-nya 0, berarti Y-nya? Y-nya? 8. 8. Sip. Kalau Y-nya 0, sekarang X-nya? 8. 8 juga. 0,8, 8,0. Kita buat garisnya ya. Tadi di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada di sini. Ini tadi 5, 6, 7, 8 ada di sini. Baru kita tarik garis dari titik tersebut. 2 titik tadi kita sambungkan. Nah, dapatlah kita 3 garisnya. Baru sekarang kita lihat tandanya ya. Pertama, X-nya kurang dari 4. Kurang dari. Kalau kurang dari, berarti yang diarsir apa? Kurang dari? Kanan. Bawah. Kanan atau atas? Ya benar, kanan atau atas. Karena garisnya yang ini nih, lurus kan, X itu. Berarti kita ambil yang kanan ya. Jadi kanan kita arsir. Lanjut ke garis yang kedua. Garis yang kedua, katanya lebih dari. Y-nya lebih dari 2. Berarti kalau lebih dari, arsir kiri atau bawah. Kiri atau bawah. Tapi karena garisnya ini, garisnya mendatar, berarti bawah ya yang kita arsir. Gitu, bawah. Terakhir, untuk garis yang agak miring, tadi tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan berarti kanan atas ya. Kurang dari sama dengan kanan atau atas. Berarti sebelah sininya ya, dari garis kanannya yang kita arsir. Nah, kita dapat daerah bersih kan di tengah-tengah sini. Tuliskanlah bahwa ini adalah daerah penyelesaian. Atau secara bahasa Inggrisnya namanya visible region. Oh ya, lupa. Jadi, di sini kan ada yang kurang dari aja, lebih dari aja, nggak ada sama dengannya. Terus yang bawah ada sama dengannya ya. Sebenarnya itu, dalam bentuk grafiknya, kalau kalian menemukan kayak gini, seharusnya nih, yang nggak ada sama dengannya, garisnya itu putus-putus. Jadi kalau secara gambar, kita tinggal bikin jadi putus-putus. Ya, beda sama yang
ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya berarti garisnya nggak putus-putus gitu. Jadi tinggal dihapus sedikit-sedikit gini. Itu sih yang perlu diingat lagi. Tapi kalau di soal-soal yang udah kita kerjain kemarin rata-rata ada sama dengannya terus kan. Jadi makanya garisnya tebal. Lanjut ya. Nomor 3. Nah, bahasa Indonesia nih udah. Diketahui sebuah permasalahan program linear mempunyai fungsi kendala yang digambarkan sebagai berikut. Jadi dikasih gambar grafiknya, bukan lagi berupa soal cerita gitu, tapi udah dikasih grafik. Tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif. Kalau mau menentukan nilai maksimum, udah ada grafiknya, berarti tinggal menentukan apa? Tinggal menentukan titik pojok, benar. Nice. Jadi ini udah dikasih grafik ini, kita tinggal menentukan titik pojok. Benar. Ya, daerah bersih sebagai penyelesaiannya. Berarti pojoknya adalah, ini kan daerahnya nih. Kalau kita gambarkan batas-batasnya supaya kelihatan daerah penyelesaiannya itu atau himpunan penyelesaian sama ya, ini batasnya kan. Kalau kita gambar secara bangun datarnya kayak gini. Nah, berarti akan ada 4 ya titik pojok ya. 4, 1, 2, 3, terus yang bawah sini 4. Oke? Nah, tapi karena di sini, ditanyakan nilai maksimum, berarti udah nggak mungkin 0,0 ya. Jadi 0,0 untuk, nggak makan space, kita nggak usah sertakan ya. Karena di sini nilai maksimum yang ditanyakan. Jadi kita akan ambil titik yang A, titik yang atas ini sebagai A, tadi nggak kelihatan. Ini titik A, kemudian yang bawah sebagai titik B, perpotongannya titik C ya, seperti biasa. Sekarang kita identifikasi, titik A berapa, koma berapa? Titik A-nya berapa? 0,3. 0,3, benar. 3. 0,3. Kan di sini ya, X-nya 0, Y-nya 3, berarti 0,3. Titik B sekarang, B berapa? 10,0. 10,0, benar. Ini ya, X-nya 10. Berarti 10,0. Terakhir C, C-nya berapa? Harus dicari dulu. Ya, pakai eliminasi. Sip. Untuk mencari titik C, kita perlu step khusus. Berarti di sini persamaannya pun udah dikasih, udah enak kan? Jadi, X plus Y sama dengan 10, kemudian X plus 4Y-nya, ini tulis yang atas aja ya, biar enak. Kan ada 2 nih. Tuliskan X plus 4Y sama dengan 12 dari sini. Kemudian X plus Y sama dengan 10. Bisa langsung kita kurangkan kan ya? Jadi X-nya udah hilang. Nah, berapa tuh? X dikurang X kan habis. 4Y dikurang Y sama dengan 3Y. 12 dikurang 10 sama dengan 2. Maka Y-nya adalah 2/3. 2/3. Sip. Sekarang mencari X. Substitusi ke salah satu. Miss substitusi ke persamaan 2 ya. Sini. Jadi, X plus Y sama dengan 10. Maka X-nya yang kita cari, Y-nya 2/3 sama dengan 10. Ya. Maka X-nya akan sama dengan 10 dikurang 2/3. Berapa 10 dikurang 2/3? 2. 28/3 atau ini samakan penyebut dulu ya. 3 dikalikan 10, 30. Dikurang 2. Dari sini 2-nya 28/3. Atau tadi disederhanakan jadi berapa? Kita ambil ini aja deh. Soalnya nanti kan mau kita substitusi ke sini ya. Jadi nggak usah dijadiin campuran ya. Sampai 28/3 aja. Maka titik C-nya adalah perperan. X-nya 28/3. Kemudian Y-nya 2/3. Nah, dari 3 nilai ini, kita akan mencari mana yang menghasilkan nilai maksimum dengan substitusi ke
fungsi objektif tentunya di sini nih. Kita substitusi ke sini. Ya, berarti 2x plus y. Di sini akan dituliskan fungsi objektifnya f(x, y) sama dengan, tapi lupa, 2x plus y. Ya, sip. 2x plus y. Sekarang titik A dulu. Tadi titik A adalah 0,3 ya. Berarti x-nya ganti jadi 0, y-nya 3. Maka sama dengan 3 ya. Kemudian titik B. Titik B tadi berapa? 10,0. 10,0 sih. Berarti f dari 10,0. Dari sini ya, x, y-nya semua kita ganti. Kalau 10,0 berarti x-nya ganti 10, y-nya diganti 0. Berarti jawabannya 20. 20. Sip. Terakhir, x-nya 28/3, y-nya berapa tadi tuh? 2/3. 2/3. Sip. 2/3. Berarti 2 dikali 28/3 ditambah dengan y, 2/3 langsung. 2 dikali 28/3. Berarti 2 kali 28 aja kan? 56/3 ditambah 2/3. Jawabannya 58/3. Nah, pas sampai sini baru nih kita ubah jadi campuran aja supaya bisa kita bandingin kan antara 3, 20 sama 58/3 gedean mana sih gitu. 58 bagi 3 itu dapat berapa tuh? Kalau dijadiin kalau dijadiin campuran. Dapat berapa? 19 kali 3 berapa? 19 kali 3. 58 bagi 3. 19 ya, dapat 19 kan? 19 kali 3, 57. Supaya dapat 58, sisa 1. 19, 1/3. Nah, maka yang maksimum yang mana? Nilai maksimumnya adalah? Yang 19/3. 20. 20 dong. Kan gedean 20. 20 ya enggak? 20. Ya, 20 jadi nilai maksimum. Yap. Sudah selesai. Sekarang kita pindah ke nomor 4. Nah, sudah mulai ke soal cerita. Jadi, kita akan mulai coba selesaikan. Oke. Katanya suatu perusahaan akan mengangkut barang 480 kardus totalnya dan 352 peti dengan menyewa 2 jenis kendaraan, yaitu mobil bak dan mobil truk. Mobil bak dan mobil truk. Kemudian, katanya mobil bak itu bisa mengangkutnya paling banyak 40 kardus dan 16 peti. Sedangkan kalau mobil truk, dia bisanya 30 kardus dan 32 peti. Kemudian di sini juga disebutkan biaya untuk sewa mobilnya 100.000 untuk mobil bak dan untuk mobil truknya 150.000. Tentukan biaya minimum untuk mengangkut barang-barang tersebut. Oke, dari sini step pertama adalah kita menentukan fungsi kendala ya, kalimat matematika kan. Jadi fungsi kendala. Fungsi kendala atau kalimat matematika sebenarnya gitu sih. Fungsi kendala. Di sini yang menjadi X sama Y-nya apa? Mobil dan Mobil bak. Iya benar, mobil bak dan truk. Oke sip, udah nggak salah nentuin jadi kardus sama ini kan, sama peti ya. Sip. Mobil, bak dan truk ya. Lagi-lagi bisa dilihat dari biayanya. Tujuannya dia yang disebutin bak sama truk. Berarti udah otomatis X-nya mobil bak. Ini singkat aja ya. Y-nya mobil truk. Nah, fungsi kendalanya, ini berarti belum fungsi kendala di sini. Masih permisalan. Fungsi kendalanya berarti gimana? Sekarang F kendala. berarti katanya kan di sini ada total kardus ya yang diketahui.
Terus kardus yang ada di mobil bak itu 40. Berarti Berarti 40. 480. 480 itu udah totalnya kan ya? Jadi dia harus mengangkut 480. Oh, Terus katanya yang di bak ada 40 kardus. Berarti tadi kan bak itu X. Berarti 40 X. Oke. Kardus yang ada di mobil bak ditambah kardus yang ada di mobil truk berapa? 30 30. Berarti 30 Y. Y. Sip. Jumlah kardusnya ada 480. Berarti harus keangkut semua kan 480 ini. Nggak boleh kurang. Kalau nggak boleh kurang, tandanya adalah lebih dari sama dengan 480. Sip. Sekarang kendala yang kedua, gimana coba? Kalau udah kelihatan polanya gini, biasanya bisa cepet. Yang keduanya gimana? Untuk peti, berarti yang peti 16X ditambah 32Y 32Y, kemudian lebih dari dari sama dengan 352. Sip. 352. Jadi jangan lupa juga syarat si X sama Y-nya ya, si duo ini dituliskan juga, jangan lupa. Nah, untuk fungsi kendala sebenarnya bisa kita sederhanakan lagi ya. Di sini yang bagian atas, ini sebenarnya bisa kita bagi 10, ya. 40 jadi 4X saja, 30 jadi 3Y, kemudian 480 jadi 48. Ya, jadi kita bagi 10, atau gampangnya sih hilangin nolnya. Kemudian yang kedua, kita bagi semuanya dengan 16. Ini semuanya bisa dibagi 16. 16 dibagi 16, berarti 1 ya, tinggal X aja. 32 dibagi 16, itu 2. Jadi plus 2Y. Kemudian 352 dibagi 16, berapa? Lupa lagi. Bisa tapi. 352 bagi 16. 22. Sip. Jadi gini ya, secara sederhananya. Karena kalau di grafik kan lebih enak, udah kecil ya angka-angkanya. Terus satu lagi, di kalimat matematika selain kendala ada yang namanya fungsi objektif. Sip. Fungsi objektif. Berarti berapa nih fungsi objektifnya? 100Y Fx, Y sama dengan 100.000 X, benar. Ditambah 150.000 Y, sip. Dah. Kalau objektif sampai sini aja kan, nggak usah ada tanda kurang dan lebih darinya. Oke. Setelah kalimat matematika, step selanjutnya apa? Grafik, sip. Sip. Oke, kita buat grafiknya ya. Kita buat grafiknya. Di sini, seperti biasa, kita jadikan sama dengan dulu. Berarti 4X ditambah 3Y sama dengan 48. Satu lagi, X ditambah 2Y sama dengan 22. Oke, kita tentukan titiknya. Di sini Miss pecah ke sini aja ya, nggak usah pakai yang tabel lagi. Kalau X-nya 0, nanti Y-nya berapa. Kemudian kalau Y-nya 0, nanti X-nya berapa. Oke, kita mulai dari X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 48 dibagi 3. 16. Sip. 48 dibagi 3 sama dengan 16. 0,16. Sekarang kalau Y-nya 0. Y-nya 0, X-nya berapa? 12. 48 bagi 4, 12. Sip. Ini garis yang pertama. Sekarang garis yang kedua ya. Miss buat ke bawah sini. 0, berapa, nanti kita cari. Terus kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Oke, X-nya 0. Y-nya berapa? 11. 22 bagi 2, 11. Sip. Satu lagi kalau Y-nya 0. Berarti X-nya? 22. Sip. Oke. Nah, inilah titik-titiknya. Sekarang kita buat grafiknya. Kayaknya ini skala 2 ya. Mana nih? Terus nggak keluar.
Sini aja deh. Oke, karena titik-titiknya di sini bisa kita lihat 11, terus 20, 16, 12, itu kan kalau skala 1 bakal panjang ya. Jadi kita pakai skala 2 aja ya. Sini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kemudian yang ke sampingnya sama 2, 4, 6, 8. Dua-duanya nanti ya di sini udah boleh. Masih bisa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 lah, nggak apa-apa lebih. Oke, kita mulai posisikan garis-garisnya ya. Pertama, garis yang ini dulu, 0,6 titik dulu, 0,16. Berarti ke atas 16. Ya, ini ke atas 16. 12,0 berarti ke sampingnya yang 12. Di sini. Barulah kita tarik garisnya. Antara dua titik tadi. Tarik garis. Tarik garis. Oke. Garis yang kedua sekarang. 0,11. Berarti ke atas ya, 11. Berarti tengah-tengah antara 10 sama 12 ada di sini. 22,0 berarti di sini. Ke sampingnya 22. Tarik lagi garisnya. Ini yang warna ungu ya. Kurang sini. Pokoknya dari dua titik tadi kita tarik garisnya. Oke, setelah itu lihat tandanya ya, tanda pertidaksamaannya. Tadi tandanya adalah lebih dari dua-duanya. Lebih dari dua-duanya nih. Berarti kalau lebih dari yang diarsir adalah bagian kiri atau bawah. Kiri atau bawah. Berarti dari dua-duanya ya, karena sama kan, jadi kiri atau bawahnya kita arsir. Dari garis yang pertama dulu, kita arsir. Kemudian dari garis kedua pun sama kita arsir. Dari garis yang ungu, batasnya bawahnya kita arsir atau kirinya kita arsir. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya, daerah penyelesaiannya adalah bagian atas yang ini. Oke, step selanjutnya setelah udah terbentuk grafik adalah menentukan titik pojok. Titik pojok, sip. Ini ya, bagian atas ini sebagai A. Kemudian perpotongan, terus sama yang bawah sini kan, pojoknya. Ini B, ini C gitu ya, supaya memudahkan. Oke, titik A-nya berapa? Titik A-nya sama dengan 0,16. Sip. Kemudian titik B sama dengan 22,0. Sip, ini ya dari samping sini. Yang C sekarang. C-nya kita harus eliminasi ya dari persamaan ini dua ini tadi. Jadi di sini C-nya akan kita cari 4X ditambah 3Y sama dengan 48. Kemudian X ditambah 2Y sama dengan 22. Berarti kita, ya Zahra silakan. Kita cari, kita eliminasi X aja dulu ya. X-nya mau kita hilangin nih. Berarti kan yang atas 4, yang bawah 1 koefisiennya. Berarti kita tuker yang atas dikali 1, yang bawah dikali 4. Ya. Lanjut. Berarti yang atas dikali 1 nggak berubah. 4X tambah 3Y sama dengan 48. Kemudian yang bawah dikali 4 semuanya. Jadinya berapa? X kali 4. 4X ditambah 2 kali 4. 8Y. Sip. Lanjut. 22 kali 4. 88. Nah, barulah kita kurang. Ya. 4X dikurang 4X habis. 3Y dikurang 8Y. Sebenarnya kalau eliminasi boleh dari bawah ke atas juga ya. Asalkan konsisten. Jadi boleh juga kita mengurangi 8 dikurang 3. Itu nggak masalah.
8 dikurang 3 sama dengan 5. Y. Nah, yang ini pun harus dari bawah ke atas. 88 dikurang 48. Hasilnya 40. 40, benar. Nah, gitu ya. Jadi kan nggak minus nih, lebih gampang. Jadi Y-nya berapa? 40 dibagi 5 sama dengan 8. Sip. Setelah dapat Y, kita akan mencari X. Dengan mensubstitusikan Y ke salah satu. Ke persamaan 2 aja ya. Lebih sederhana kan ya? Jadi, kita substitusi. Tuliskan dulu persamaan 2-nya. X plus 2Y sama dengan 22. Kemudian X-nya yang kita cari ditambah 2Y. Berarti 2 dikali 8 kan? Langsung aja ya, ini space-nya udah mepet. 2 dikali 8, 16. Sama dengan 22. Maka X-nya berapa? 6. X-nya 22 dikurang 16 sama dengan 6. Sip. Jadi dapatlah X-nya 6. Nah, maka titiknya adalah 6,8 titik C. 6,8. Oke, udah dapet titik pojok. Selanjutnya, ngapain? Cari yang paling optimal. Cari yang paling optimal, benar. Atau substitusi ya. Kita ke fx, y. Jadi kita pindahkan fx, y-nya. Itu tadi 100.000 X ditambah 1.500 Y. Jadi kita tuliskan dulu. 100.000 X ditambah 150.000 Y. Nah, ini patokannya ya. Jadi, titik A. Kita mulai dari titik A. Titik A itu berarti F 0,16. Nah, ini pun kalau kalian misalkan 100.000 kali 0, nulisnya kan agak panjang ya, boleh langsung aja dihitung gitu. 100.000, kan berarti ini X-nya 0, Y-nya 16, berarti 100.000 dikali 0. 100.000 kali 0, 0. Kemudian ditambah 150.000 dikali 16. Berapa tuh? 150 dikali 16. 2.400.000 ya? Jadi untuk yang titik A itu akan menghasilkan 2.400.000. Lanjut ke titik B, berarti 22,0. 100.000 dikalikan 22 berarti. Jadinya 2.200.000 ya. Ya, sip. 2.200.000. Ditambah Y-nya kan 0 nih di sini. Berarti tambah 0. Maka hasilnya 2.200.000. Terakhir kalau 6,8 berarti X-nya 6, Y-nya 8. 100.000 dikali 6. 6 juta ya? 600.000. Berapa? Iya benar 600.000. Kemudian 150 dikali 8 berarti. Kan ini 8. Berapa tuh? 1.200.000. 1.200.000. Nah, kalau ditambah jadinya berapa? 600.000 tambah 1.200.000. 1.800.000. Sip. Benar, 1.800.000. Nah, mana yang paling minimum ya yang ditanya? Yang minimum adalah C, 1.800.000. Lumayan kecil kan? Jadi minimumnya di sini. Oke, nomor terakhir. Kalau tadi biaya minimum, sekarang penghasilan maksimum. Jadi kita bahas dua tipe ya, ada minimum, ada maksimum. Soalnya soal cerita lagi, panjang. Tapi yang ditanyakan penghasilan maksimum, bedanya gitu. Oke, kita mulai ya. Luas suatu area peternakan 200 meter persegi. Kemudian untuk membuat sebuah kandang ayam diperlukan luas rata-rata tuh 10 meter untuk kandang ayam. Kemudian untuk kandang kambing 20 meter. Area peternakan tersebut tidak mampu menampung lebih dari 12 kandang ayam. Jadi totalnya maksimum banget tuh 12 kandang ayam dan kandang kambing. Jadi totalnya udah gabungan antara ayam dan kambing itu cuma mampu 12.
Kemudian penghasilannya 110.000 per hari. Jadi bayangin ayam itu bertelur atau segala macamnya ya. Penghasilannya kalau dirata-ratakan 110.000 per hari. Kalau kambing 200.000 per hari. Susunya mungkin atau apanya itulah. Seenggaknya ada yang bisa dijual dari kambing dan ayam itu. Kemudian jika suatu hari tidak ada ayam dan kambing yang mati, maksudnya keadaannya lagi stabil nih, kita diminta menentukan penghasilan maksimum dari area peternakan tersebut. Berarti apa yang menjadi X dan Y di soal ini? Kelihatan nggak ya? Kandangnya nih. Kandang. Apa ayamnya? Iya, benar. Jadi ini adalah kandang yang lebih spesifik ke kandang kan, karena kita dikasih taunya penghasilannya nih, itu per kandang. Jadi X-nya itu adalah kandang ayam, dan Y-nya adalah kandang kambing. Nah, oke, kita lanjut ke fungsi kendala. Fungsi kendalanya gimana? Nggak kelihatan. Fungsi kendala. Gimana fungsi kendalanya? 10Y. Yang hasilnya 10? 10X. 10X, benar. Kan kandang ayam X tadi kan, terus luasnya 10. Berarti 10 dikalikan dengan X, ditambah? Tambah 20Y. 20Y, karena kambingnya 20 meter, benar. Terus luasnya itu kan 200 meter ya? Nih, 200 meter kan? Berarti gimana? Bisa lebih dari 200 nggak? Enggak. Nggak bisa kan? Berarti apa tandanya? Kurang dari 200. Kurang dari sama dengan 200. Sip. Kendala yang lainnya, selain apa namanya, luas, ada lagi? Itu Kapasitas ya? 12. Berarti, ya 12, maksimumnya 12. Berarti gimana kalau dijadiin kalimat matematika? Gimana 12-nya gimana tuh? Jumlah kandang kambing. X tambah Y. Iya benar. Benar. X ditambah Y. Kurang dari. Kan maksimum 12. Kurang dari sama dengan 12. Sip. Oke. Kemudian duo yang X, Y-nya jangan lupa dituliskan juga ya. Duo ini. Oke. Setelah fungsi kendala, ini bisa disederhanakan ya. Yang pertidaksamaan pertama, kita bagi 10 ya, nolnya kita hilangin. Berarti jadinya 10X dibagi 10, 1X atau X aja, ditambah 2Y, kurang dari sama dengan 20. Ya, sip. Lanjut, kita akan menentukan fungsi objektif. Gimana fungsi objektifnya? Penghasilannya fx, y 110x tambah 200 ditambah, benar, 200.000 y. Fx, y sama dengan 110.000 x ditambah dengan 200.000 y. Oke, kita step selanjutnya yaitu grafik. Setelah jadi kendala dan objektif, kita akan membuat grafik. Seperti biasa, kita jadikan persamaan dulu. Berarti 10x, kita pakai yang udah sederhana ya. Berarti x ditambah 2y itu akan sama dengan 20. Kemudian satu lagi, x tambah y sama dengan 12. Oke, garis yang pertama. Garis yang pertama, kalau X-nya 0, kalau Y-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 10. 10, berarti titiknya 0,10 ya. Kemudian kalau Y-nya 0, berarti X-nya? 20. 20, berarti 20,0. Sip. Garis yang kedua, 0, kalau X-nya 0, kalau Y-nya 0. Berapa kalau X-nya 0? X-nya 0.
Y-nya Y-nya 12. 12. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya juga 12. ya. Sebenarnya kalau polanya kayak gini nih, X plus Y sama dengan bla bla bla, itu langsung bisa ketahuan ya, 0,12, 12,0. Gitu. Jadi tinggal beda-beda ininya aja nih biasanya. Misalkan X plus Y sama dengan 8. Berarti titiknya 0,8, 8,0 gitu, kalau mau cepetnya. Misalkan X plus Y sama dengan 15, berarti titiknya 0,15 dan 15,0. Gitu kalau udah sering ngerjain bisa kelihatan gitu polanya. Oke, kita gambar grafiknya ya. Di sini lagi-lagi karena dia puluhan, kita pakai skala 2 ya. Skala 2 kayak tadi. Kita kasih keterangan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oke, 0,10. 0,10 berarti ke atas ya, 10. Ada di sini posisinya 0,10. Kemudian 20,0. Ada di samping berarti di sini. Tarik garisnya. Kayak tadi kita tarik garisnya. Kemudian garis yang kedua. Garis yang kedua ada 0,12. Berarti ke atas 12 di sini kira-kira. Kemudian 12,0 berarti ke samping juga 12 di sini. Kita tarik ya garisnya. Oke, garis sudah terbentuk. Lihat ke tanda pertidaksamannya, ke kendalanya. Tadi tandanya adalah dua-duanya kurang dari. Kalau kurang dari yang diarsir, bagian Kanan atau atas. kanan atau atas. Berarti kanan yang kita arsir ya. Sip. Jadi bagian kanan atasnya yang kita arsir nih. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah bagian bawah yang bersih tuh. Oke, inilah daerah penyelesaian. Sekarang kalau kita lihat, kita batas-batasi gitu, nih, kita kasih batas DP-nya. Mana-mana. Oke, berarti akan ada 4 titik pojok sebenarnya ya. Tapi karena kita mau mencari maksimum, 0,0-nya kita tinggalkan aja ya. Yang ini nggak usah kita ambil, pojok sini nggak usah kita ambil, tapi langsung yang bagian ini sebagai A, kemudian yang bawah sebagai B, ini sebagai C. Ya, kayak tadi lagi, titik A-nya berapa? 0,10. 0,10, sip. Titik B-nya? 10,0. Berapa titik B-nya? 12,0. 10 ya, 12,0, sip. 12,0. Ini nulisnya di atasnya 10 ya. Kemudian C. C-nya berapa? Dicari dulu. Titik C-nya cari dulu ya. Eliminasi dari sini. Berarti X tambah 2Y sama dengan 20. Satu lagi, X tambah Y sama dengan 12. Bisa langsung kita kurang ya. Nanti X-nya langsung hilang. X-nya habis, X dikurang X. Berarti tinggal 2Y dikurang Y. Y. 2 dikurang 1 sama dengan Y. Sip. Terus 20 dikurang 12? 8. 8. Oke. Cari X-nya sekarang. Substitusi ke salah satu. Boleh yang atas, yang bawah. Yang bawah aja ya, lebih gampang ya. Berarti X tambah Y sama dengan 12. X-nya yang kita cari, tambah Y-nya 8 sama dengan 12. Maka X-nya berapa? 4. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Yap. Sip. X-nya sama dengan 4. Nah, berarti titiknya adalah 4,8. ya 4,8. Sini juga hati-hati ya, jangan ketukar, jangan 8,4, ntar hasilnya beda. Oke. Sekarang selanjutnya substitusi ke
fungsi objektif. Fx, y-nya kita masukkan. Tadi 110, berapa tadi? 110.000 ya? Ini nih, kita pindahkan 110 sama 200.000. Jadi 100.000 X ditambah dengan 200.000 Y. Nah, kita substitusi. Dari titik A dulu, berarti F 0,10. Nanti yang B berarti F 12,0. Kemudian yang C 4,8. Oke. Sama dengan. Yang A dulu. X-nya 0, berarti bagian sini 0 ya. 100.000 kali 0 berarti 0. Ditambah 200.000 dikali 10. Berapa? 2 juta. 2 juta. Sip. Berarti yang A penghasilannya 2 juta ya. 2 juta. Yang B sekarang 12,0. 100.000 berarti dikali 12. 1 juta 200.000. Ditambah Y-nya kan 0, berarti 0 ya. Sini 0, maka penghasilan dari titik B adalah 1.200.000. Oke, sip. Terakhir, sekarang kalau X-nya 4, berarti 100.000 dikali 4. 400.000. Oke, ditambah 200.000 dikali 8. 1.600.000. Maka berapa tuh penghasilan dari yang titik C? 1.600.000 ditambah 400.000. 2 juta. Sip. Sama ya sama yang A, itu nggak masalah. Karena yang ditanyain kan keuntungan maksimum. Berarti ya udah jawabannya adalah 2 juta. 2 juta. Sip, inilah maksimumnya. Kalau misalkan ditanyakan jumlah kandang kambing dan ayamnya, berarti kan antara 0,10 atau 4,8. Jawabannya antara 2 itu. Tapi kalau mau dilihat ke konteks sehari-hari, kalau misalkan kandang ayamnya 0, berarti nggak ada ayam sama sekali kan? Itu malah lebih nggak efektif itu dibandingkan kalau ada dua-duanya. Kandang ayamnya 4, kandang kambingnya 8 gitu. Jadi tapi sebenarnya ada 2 penyelesaian sih. Ini selengkari dua-duanya ya biar fair. 2 juta.